Lokal lebih handal. Ada kabel power, jadi kabel power ini 3 pin, jadi tinggal cabut yang bagian belakang sini. Lalu atasnya ini ada kabel tombol on off, lalu ini untuk kabel groundingnya. Jadi supaya nanti kan biasanya kalau kita pegang bodi mesin itu kadang ini nyetrum, ada tegangan. Jadi biar printernya aman, awet, itu kita pasang groundingnya juga. Lalu di sebelah sini ada tempat pad filmnya. Jadi nanti tak jelasin cara pasangnya seperti apa. Oh, Iya. yang CMYK ini 500. 250. Yang ini 500. Berarti ini yang paling banyak. Iya. Jadi sebelum mulai, intinya untuk tinta ini jangan sampai kehabisan gitu aja. Yang putih. Nanti kalau kehabisan nanti lebih ribet lagi, maintenance-nya lebih ribet lagi di clean dulu. Berarti awal mulanya itu Nyalain. Setelah nyala, kita cek pembuangan dulu. Ya, penuh atau enggak. Kalau udah penuh, tinggal dibuang aja. Kalau masih enggak ya dibiarin. Terus nanti indikatornya kita lihat di sini. Ya. Masih oke atau enggak. Terus untuk yang putih kita Aduk dulu manual. Terus baru Kita head cleaning. head cleaning. Ya, head cleaning. Terus nanti kalau tintanya habis itu dimatiin dulu apa langsung? Langsung dituang bisa. Ketika proses produksi pun tintanya langsung dituang juga bisa. Ketika nozzle check bisa ditaruh di bagian depan gini aja. Jadi nggak usah dijepit di asnya ini tadi. Tinggal ditaruh, pastikan pad filmnya ini nggak ada yang gelembung atau naik keangkat gitu. Harus bener-bener rata. Setelah itu tinggal kita tes aja. Klik tes, ya nozzle check. Jadi fungsi dari tes ini buat nozzle check. Jadi nanti munculnya seperti ini. Jadi ini yang belakang itu warna, yang depan putih. Seperti itu. Nozzle check itu nggak ada perubahan atau tambah jelek, kita perlu lakukan perawatan atau penahan pertama. Jadi kita perlu lakukan sedot di bagian cartridge-nya atau dampernya itu tadi, sama di tiang nozzle-nya. Nanti tak bantu jelasin juga cara sedotnya seperti apa, terus cara pembersihannya seperti apa juga. Jadi kan biasanya ada kendala entah pemasangan pad film miring atau melengkung, tinggal kita kan pause aja. Jadi kalau semisal melengkungnya terlalu banyak, jadi udah sampai headnya nabrak gitu, itu kan nggak boleh. Intinya headnya nggak boleh nabrak pad film ketika produksi. Kita bersihkan, setelah itu kita tekan junction. Jadi fungsi dari junction ini menyedot cairan yang ada di capping ini tadi. Jadi nanti ketika kita tekan junction, cairan yang ada di capping ini akan ngalir ke selang pembuangan. Seperti itu. Kita tekan sekali lagi, muncul icon B. Lalu sama caranya, kita putar ke kanan buat nambahin, ke kiri buat ngurangin gitu. Lalu ini emergency stop, fungsinya sama buat tombol on off juga. Lalu di sebelah sini ada pinch roll. Jadi fungsi dari pinch roll ini buat menjepit pad filmnya ketika proses print. Lalu kita tekan sekali lagi, muncul B, itu buat kipasnya. Jadi kalau kita naikin kan kipasnya lebih kenceng. Nunggu ready. Kalau sudah ready, tapi dipastikan dulu ready-nya ini posisi capping harus nempel. Kalau seandainya nggak nempel tadi kan nempel kan dia jalan dewe ya. Iya. Kalau ini nggak nempel berarti dia nggak jalan. Atau Kalau nempel tetap jalan, tetap jalan. Kalau nggak nempel. Oh, kalau nggak nempel, biasanya nggak jalan. Terus ini meskipun muncul ready, itunya belum benar-benar ready. Jadi yang benar-benar ready itu cappingnya intinya pas dengan headnya itu tadi. Jadi semisal cappingnya Ini ready, Iya. yang ini dulu. iya, kalau semisal cappingnya nggak nempel gitu, Tapi harus nggak diubah-ubah, nggak usah kesini tuh Mas. ya nggak usah. Kalau udah kita lanjut di softwarenya. Lalu untuk software yang kita gunakan ini nanti tak tampilin ke desktop.
Nah ini yang kita gunakan KF ini, KF print EN 241129. Semisal ini warnanya apa, sorry, ini hasil putih sama warna nggak presisi mas, ini caranya gimana, nanti tak bantu buy online aja gitu. Lalu ini juga sama, settingannya nggak perlu dirubah-rubah lagi, cuma di sini aja, di working aja sih. Jadi untuk cara masukin job, jadi sebelum kita masukin job file di sini seperti ini kan jobnya. Nah caranya add, nah ini filenya saya taruh D gitu. Ada lagi, jadi 2 software ini buat atur warna, terus atur layoutnya juga, terus atur kualitas. Bisa juga, tetap tapi lewat sini gitu kan, buat atur ICC profilnya. Jadi ICC profile itu buat apa, nyamain warna dari output sama inputannya di ini. Kita buka terlebih dahulu print geysernya. Jadi untuk software print geyser ini kita bisa buka ketika kita pasang dongle-nya tadi. Hanya ketika export langsung disesuaikan aja. Jadi di sini nggak perlu ubah-ubah ukuran lagi gitu. Lalu untuk di sini ini cuma tak jelasin fitur-fiturnya aja Bu ya. Jadi di sini ada clip mode. Jadi clip mode itu fungsinya buat nge-crop gambar. Nge-crop gambar seperti ini, nanti tinggal kita enter aja. Buat duplicate gambar dengan catatan gambarnya sama. Ini kanan kiri, horizontal, vertikal, atas bawah. Ini buat atur space antar gambar satu sama gambar duanya. Gitu. Kayak gini misal. Kayak gini kan. Kita klik auto layout, kita atur terlebih dahulu space-nya. Ya, setengah senti. Lalu ini barisnya, ini kolomnya kita tambahin, misal ke kanan mau 2 cm, ke bawah mau 2 file, ke bawah 2 file juga, tinggal kita kasih angka 22 gitu. Dan nanti otomatis seperti ini. Jadi fungsinya buat duplicate gambar. Lalu di sini ada intelligent layout. Intelligent layout itu fungsinya buat layout gambar otomatis. Jadi ketika kita klik intelligent layout ini, nah, otomatis gambarnya ya nata sendiri, tapi tetap pasti kurang maksimal kan, kayak ada rongganya gitu kan, gitu. Lebih maksimalnya di ini, di apa, dari layoutnya pas ekspor tadi. Jadi fungsinya buat tinta putih tidak melebihi dari colornya. Jadi kalau ini kita angkanya semakin gede, putihnya ini semakin masuk. Tapi kalau nanti kita print putih di ukuran desainnya yang kecil, itu biasanya nggak ikut ke print, biasanya gitu. Iya, ya. Nah, jadi semisal klik ini, tinggal kita klik print ini aja bisa, terus print ini aja bisa. Jadi nanti kalau banyak job pasti dia muncul di bawahnya kayak di sini nih. Nah, beda job lagi muncul ke bawahnya. Nanti ini bisa dihapus juga. Layar sebelahnya. Oh, ya, layar sebelahnya untuk. Nah ini itu di delete aja nggak apa-apa. Ini gambar ya. Jadi di download. Ini open, ya mas. Ya. Ini dihapus ya? aja nggak apa-apa. Lalu, nah ini klik, lah bisa ditarik ke atas atau bisa ini dicek. EGY-nya langsung dikasih angka 00 gitu. Nah nanti kalau dia langsung banyak berapa meter itu ininya baru di. Kalau gini nggak perlu Bu, jadi 1 meter aja, per 1 meter aja ngeprintnya. Jadi kan udah ngeprint nih 1 meter, jadi kita lihat dulu apa kelurusan pad filmnya itu tadi. Kalau pad filmnya udah lurus, kita lanjut print lagi gitu. Jadi filenya disiapkan dulu per 1 meter gitu. Soalnya kalau sampean langsung ngeprint, misal nih ngeprint langsung 5 meter, proses rippingnya lebih lama. Nah itu pastikan settingannya 0,2. Kalau udah nggak apa-apa, yang penting ini 00 aja nggak apa-apa Bu. Iya loh, ini nggak kepotong. Nggak, aman. Yang penting ininya 0. Nah terus V2
Nah, kalau settingannya Bisa sudah itu tadi itu untuk sama, settingan putih-putihnya itu tadi. Ya pastikan ini buat ini loh Bu, kontraknya kalau bilangnya. Jadi sebelum kita pengisian tinta, kita kocok terlebih dahulu botolnya. Jadi supaya antara pigmen sama cairannya itu tercampur jadi satu. Ini warnanya memang kayak segini. Iya, kan ini warna Pada dasar. dasar, warna dasar. Iya, Mbak. Apapun ya. Ini nggak Mbak belum bisa ya. Cuma dari tadi. Tinggal kita tuang aja. Ini sampai penuh. itu penuh 250. Iya, Oh, kan ini 500 ini. iya yang putih. Pin kecil CMYK itu loh, kan aku udah nyiapin file-filenya itu tadi kan. Yang penting supaya sirkulasi tintanya tetap jalan. Biar nggak ada, Satu lembar gitu. meskipun kecil nggak apa-apa. Intinya Gitu. harus dipakai. Ya, sehari ngeprint yang ini aja nggak apa-apa. Harus. Terus yang kedua, kalau semisal tinta putihnya kan pasti kendap tuh. Ini jadi ini yang warna, ini yang putih. Jadi putihnya kan pasti kadang kendap. Caranya sama kayak tadi. Sampai. Terus ya, Mas. Ya udah. Jadi maju gini loh. Itu. Berarti posisinya seperti ini. Oh. Ini berarti. Lah ini nih loh. Lah kan ini di atas. Lah berarti posisinya seperti ini. Tapi ininya atas bawahnya sama dong. Mas? Beda. Nah, posisinya seperti ini. Jadi ini tinggal kita kunci. Berarti kertasnya selalu transfer. Iya. Nah, soalnya kalau ini kan awal pengisian, jadi tintanya belum turun semua kan. Masih belum Bu, bisa kita head cleaning sekali lagi. Gitu. Yang tinta putih. Kalau misal mau yang sebelah ini apa Mas ya? Bu? Kalau mau sebelah sini, Iya. itu Bikin nanti settingnya di ini tadi. Aplikasi. HA, Software. software T. Ini warna, ini putih, kelihatan kan? Iya. Jadi pastikan nozzle checknya full terlebih dahulu, baru bisa kita lakukan cetak. Berarti harus kayak gini ya. Iya. Mas? Itu. Nah, ini Mbak. Iya. Bengkel Print Indonesia, solusi jitu UMKM maju.